Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita memperhatikan satu ayat di dalam surat Al-Qadar? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha", yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh. Ini ada kalimat ar-ruh. Para ulama menjelaskan bahwa ar-ruh dalam ayat ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Artinya pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi. Namun muncul satu pertanyaan. Ini penting. Mengapa Allah menyebut Jibril secara khusus setelah menyebut para malaikat? Mengapa? Ini penting karena ini adalah informasi yang sangat agung. Ini menunjukkan bahwa pada malam itu malaikat Jibril turun kembali ke muka bumi. Kita tahu bahwa terakhir kali malaikat Jibril turun membawa wahyu adalah ketika wahyu telah sempurna menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tugas utama malaikat Jibril adalah menurunkan atau menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu itu telah sempurna dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka Jibril tidak lagi turun ke muka bumi untuk membawa wahyu. Namun pada malam yang agung, yaitu malam Lailatul Qadar, Al-Quran mengabarkan bahwa malaikat Jibril turun kembali ke muka bumi. Malam yang penuh kemuliaan, malam diturunkannya Al-Quranil Karim. Maka malaikat yang dahulu menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yaitu malaikat Jibril, ikut turun bersama para malaikat-malaikat yang lainnya. Padahal Jibril adalah pemimpin para malaikat, ru'usul malaikat, malaikat yang paling mulia bahkan dan paling agung kedudukannya di antara malaikat-malaikat yang lain. Para ulama mengatakan sesuatu yang sangat indah. Bisa jadi bacaan Al-Quran kita pada malam itu diperhatikan oleh malaikat Jibril. Bukankah itu sebuah kehormatan yang luar biasa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling memahami Al-Quran. Dialah yang menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Dan dialah yang paling mengetahui Al-Quran. Adapun malaikat-malaikat yang lain, mereka hanya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Karena itu, pada 10 malam terakhir Ramadan, usahakan pada setiap malam ada bacaan Al-Quran dari kita. Ada waktu yang kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian dalam ayat tersebut, Allah menggunakan dengan kalimat tanazzalu. Kalimat ini menunjukkan bahwa para malaikat itu turun terus-menerus. Bukan anzala, tapi tanazzalu. Tanazzala artinya terus-menerus. Artinya sejak awal malam hingga terbitnya fajar, para malaikat turun ke bumi tanpa berhenti. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan di antara tanda Lailatul Qadar adalah ketika matahari terbit keesokan harinya dengan sinar yang lembut. Dalam hadis disebutkan la syu'a alaha, sinar mataharinya tidak menyilaukan. Seakan-akan sinarnya tertutup oleh banyaknya para malaikat yang turun pada malam tersebut. Hamba-hamba Allah. Karena itu para ulama menganjurkan kita untuk menghidupkan seluruh malam dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jangan memilih satu malam saja. Bayangkan, jika ada 10 kantong dan kita diberitahu bahwa di salah satu kantong itu terdapat 1 miliar rupiah. Apakah kita akan mengambil satu kantong saja? Tentu tidak. Kita akan membuka semuanya satu persatu sampai kita mendapatkannya. Begitu pula dengan Lailatul Qadar.
hidupkan semua malam dari 10 akhir bulan Ramadan ini dengan salat, dengan doa, dan dengan membaca Al-Quranil Karim. Karena bisa jadi bacaan Al-Quran kita disimak oleh malaikat Jibril, dan itu adalah kemuliaan yang sangat besar bagi seorang hamba Allah. Para sahabat dan saudaraku dimanapun berada, pernahkah kita bertanya, mengapa pada 10 malam terakhir Ramadan Rasulullah SAW tidak mengajarkan doa meminta surga, tidak pula doa meminta rezeki yang melimpah, atau kelapangan hidup, atau bahkan keluasan nikmat? Padahal semua itu juga adalah merupakan kebaikan. Namun yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha justru sebuah doa yang sangat sederhana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Di dalam doa ini ada satu kata yang sangat dalam maknanya, yaitu al-afu. Padahal kita juga mengenal kata maghfirah yang juga berarti ampunan sama. Lalu apa bedanya? Kata maghfirah berasal dari kata al-mighfar, yaitu penutup kepala atau perisai dari besi yang dahulu dipakai para prajurit ketika berperang. Fungsinya adalah untuk melindungi kepala dan serangan pedang atau anak panah. Maka ketika kita berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya, kita memohon agar Allah menutupi dosa-dosa kita, sehingga kita terlindungi dari akibat buruknya dosa itu. Padahal seharusnya kita mendapat hukuman. Seharusnya kita mendapat azab, menjadi tertutup oleh maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam keadaan itu dosa tetap masih ada. Hanya saja Allah tidak menghukum kita karena dosa itu. Itulah makna maghfirah. Adapun al-afu, derajatnya lebih tinggi dari itu. Para ulama memberikan gambaran yang sangat indah sekali. Bayangkan seorang berjalan di padang pasir. Ini gambarannya. Setiap langkah kakinya pasti akan meninggalkan jejak di atas pasir itu. Namun ketika angin menghembus, pelan-pelan angin datang meniup, jejak itu akan hilang terhapus sampai tidak tersisa sedikit pun bekas orang itu. Seakan-akan tidak pernah ada orang yang berjalan atau lewat di atas pasir itu. Dalam ungkapannya, para ulama menyebutkan, innal insana hina yamshi 'alal rimal tatsruku qadamahu asaro pata'tirihu patamhu dalikal asaro hatta yazulu kullu ka'annahu lam yakun hunaka ahadun masya hunaka qattu. Begitulah afu. Ketika kita memohon al-afu, kita meminta kepada Allah agar dosa kita dihapuskan sepenuhnya, bukan sekedar ditutupi saja, tetapi dihilangkan sama sekali menjadi tidak ada, sehingga seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Jika seseorang mendapatkan al-afu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosanya menjadi bersih. Dan ketika dosa telah bersih, maka tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan surga, antara dirinya dengan rahmat Allah, antara dirinya dengan rezeki, antara dirinya dengan kebaikan, dan antara dirinya dengan kemudahan hidup. Semua jalan akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa ini pada 10 malam terakhir Ramadan. Seakan-akan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, potonglah akar utama yang menjauhkan manusia dari Tuhannya, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu adalah dosa. Dosa itulah yang sering menjauhkan manusia dari rezeki.
Dosa itulah yang sering menjauhkan manusia dari kebaikan, dari kemudahan, bahkan dari surga. Maka pada malam-malam terakhir Ramadan, perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ketahuilah sahabat-sahabat, di antara tanda bahwa dosa kita dibersihkan dan amal kita diterima adalah setelah Ramadan berlalu, kita dimudahkan untuk terus melakukan ketaatan. Kenapa? Karena kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan al-afu-nya, mendapatkan penghapusan dosa-dosa darinya. Amin ya rabbal alamin.